Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi di program receh yang bukan sembarang receh, karena receh di sini adalah ruang ngoceh Umaruseno. Seperti biasa, aku selalu berharap agar kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu berbahagia apapun keadaannya. Sedulurku semuanya, pecinta channel Umaruseno, ini kali ini receh tidak seperti biasanya kan. Seperti biasanya aku duduk sambil ngoceh, di belakang aku biasanya tembok sama foto aku kan. Hari ini aku ada di Pasuruan, Desa Candiwates, di kaki Gunung Welirang ya, atau ada juga yang sebut ini kaki gunung Penanggungan. Jadi tepatnya ini di Kecamatan Prigen. Nah, kalian penasaran aku ada di mana? Yuk langsung aja kita lihat aku ada di mana. Saat ini aku ada di Candi Jawi. Jadi candi yang barusan kalian lihat tadi, dari atas stupanya itu sampai ke bawah tadi itu, ini adalah Candi Jawi, yaitu peninggalan raja terakhir Singosari, yaitu Raja Kertanegara. Wes, kalau kalian semua ngikutin video aku, kalian pasti tahu siapa Raja Kertanegara. Tapi kalau yang belum pernah tahu siapa Raja Kertanegara, oke, aku nggak akan keberatan dan nggak akan pelit-pelit. Aku akan menceritakan siapa beliau, kehebatannya, keluar biasanya aku akan cerita. Tapi nanti Kertanegaranya, Raja Kertanegara aku akan ceritain nanti dulu, sebentar dulu ya. Nah, sekarang kita ke Candi Jawi dulu ya. Menurut Kakawin Negara Kertagama karya Empu Prapanca, ya sebenarnya nama yang tertulis di Negara Kertagama itu adalah Candi Jajawi atau Candi Jawa. Ini adalah candi usianya sudah tua banget lur. Kalau ini peninggalan Raja Kertanegara di tahun 1190-an, itu artinya candi ini sudah berdiri di abad 12. Nah, kalau sekarang ini kita berada di tahun 2022, artinya candi ini sudah berdiri kurang lebih 1000 tahun yang lalu dong lur. Masya Allah, luar biasa. Salam. Oke lur, nanti aku akan masuk naik ke atas sana, tetapi sebelum aku naik ke atas sana, aku mau ucapkan salam dulu kepada candi ini sebagai tanda penghormatan aku, karena candi ini lur adalah peninggalan leluhur kita bangsa Indonesia. Ini adalah saksi kebesaran bangsa Indonesia lur. Nah, kembali menurut kitab Kakawin, kembali lagi ya, menurut kitab Kakawin Negara Kertagama, jadi candi ini ya adalah tempat penyimpanan atau pendarmaan abu dari Raja Kertanegara. Luar biasa, aku merinding melihat kehebatan. Aku membayangkan zaman dahulu ini Prabu Kertanegara pernah melalui tangga ini. Jangan-jangan telapak kaki yang sekarang ini aku jejak ini dulunya pernah diinjak oleh Raja Kertanegara. Dan sekarang aku nginjak. Aku mengikuti jejak seorang raja besar ya, yang pernah menghantam Kubilai Khan. Prabu Kertanegara yang saat ini bersemayam di Candi Jawi ini dulunya adalah seorang raja yang sangat hebat, maharaja yang sangat kuat, mentalnya mental baja, keberaniannya tidak lagi diragukan. Kenapa aku berani bilang? Karena sejarah yang membuktikannya. Raja Kertanegara adalah seorang raja yang berhasil memukul mundur bangsa Mongol saat datang ke Indonesia. Yuk kita sambil jalan. Siapa sih yang nggak kenal bangsa Mongol? Bangsa Mongol saat itu dipimpin oleh Kubilai Khan. Bangsa Mongol saat itu adalah bangsa terbesar, Imperium Mongolia, kekuasaan terbesar di dunia, yang terkenal dengan kebengisannya, kesadisannya, mukanya yang sangar dan badannya yang besar, serta baunya yang nggak enak luar biasa. Dan katanya konon ya, baunya si bangsa Mongol itu ternyata merupakan strategi supaya bangsa lain kalah terhadap kekuatannya ya. Mungkin karena bau, jadi orang mau perang jadi nggak konsentrasi ya, jadi udah kebauan duluan. Nah, tapi lur, ternyata nggak kayak gitu ceritanya. Jadi menurut kepercayaan mereka, kenapa mereka nggak pernah mandi, bangsa Mongol ini nggak pernah mandi? Karena mereka memang tidak mau menyakiti dewa air. Mereka menganggap sungai itu ada yang menunggunya, ada yang menguasainya, yaitu dewa air. Nah, kalau mereka mandi, zaman dulu kan mandinya di sungai ya,
Kalau mereka mandi di sungai, mereka khawatir dewa air bakal marah kepada mereka. Itu alasannya kenapa bangsa Mongol nggak mau mandi. Nah, bangsa Mongol yang terkenal bengis dan sadis itu datang ke Singosari, mengutus ya, Kubilai Khan ini mengirim orang, utusannya bernama Mengci. Nah, kalau saat ini mungkin dikenalnya sebagai duta besar. Nah, si Mengci itu lur datang nih ke Singosari menghadap Raja Kertanegara yang saat ini bersemayam di sini, membawa perintah dari Kubilai Khan agar Prabu Kertanegara tunduk dan patuh kepada Mongolia. Belum tahu dia siapa Raja Kertanegara. Jangan main-main sama orang Jawa ya, nggak bisa seenaknya itu disuruh tunduk dan patuh sama bangsa lain ya. Nah, Raja Kertanegara, meski yang datang itu adalah utusan dari bangsa Mongol, dia bukannya gentar lur, bukannya takut langsung ciut hatinya, enggak kayak gitu. Tetapi, wow, kita sambil pegang ini, Masya Allah ya. Tetapi Raja Kertanegara justru naik pitam. Jangan main-main kamu, saya disuruh tunduk dan patuh sama Mongol. Emang siapa si Kubilai Khan itu? Nah, mungkin kayak gitulah ya istilahnya kalau anak sekarang. Dan nggak sampai situ aja, Prabu Raja Kertanegara ini ya, saking terhinanya disuruh tunduk dan patuh sama bangsa Mongol, yang notabene bangsa Mongol saat itu adalah imperium terbesar di dunia, itu sampai memotong telinga dari si Mengci, utusan Kubilai Khan. Berani nggak? Memotong telinga seorang utusan itu artinya ngajak perang. Hebat nggak? Leluhur kita, raja kita, jadi sangat patut bila kita memberikan salam penghormatan terhadap beliau. Nah, ini lur, sekarang ini ada tangga naik ke atas. Ini adalah pintunya, pintu dari Candi Jawi. Kalau menurut Kakawinegara Kertagama ya, candi ini adalah sebagai candi peribadatan dibangun oleh Kertanegara. Namun ada sebagian orang yang berpendapat kalau candi ini bukanlah tempat peribadatan, karena candi ini pintunya menghadap ke arah timur lur ya. Biasanya kalau candi untuk peribadatan itu pintunya menghadap ke gunung. Nah, itu ada gunung kan lur. Nah, gunungnya kan sebelah sana ya, di balik ini. Nah, tapi kenapa candi ini tidak menghadap ke gunung? Karena menurut kepercayaan mereka, dewa-dewa itu bersemayam di atas gunung. Oke, sekarang aku mau coba naik ke atas, kita silaturahim dengan Candi Jawi ini. Mari, ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Dan lur, candi ini lur juga pernah didatangi atau diziarahi oleh Raja Hayam Wuruk. Insya Allah, aku saat berdiri di sini lur, aku membayangkan ya, Raja Hayam Wuruk ini menepaki tangga-tangga ini. Pasti tentunya beliau menepaki tanda ini dengan penuh takzim dan penuh hormat. Maka seyogyanya lah kita juga melakukan hal yang sama. Kita kunjungi candi ini, kita naiki candi ini, setiap tangganya dengan penuh hikmat, dengan penuh tanda syukur dan haru terhadap kebesaran ya, kebesaran dari leluhur kita. Aku sangat bangga sekali lur membayangkan bahwa Raja Hayam Wuruk, raja terbesar, raja terhebat di zaman Majapahit, menjadi imperium terbesar yang menguasai begitu hampir seluruh Nusantara sampai Vietnam, Melayu, itu pernah menapaki tangga ini ya. Hayam Wuruk, Raja Majapahit, dengan patih terhebatnya yaitu Patih Gajah Mada. Dan lur, kita sudah sampai di bagian atas dari Candi Jawi ini, dan di atas sana monggo di shoot, itu di bagian tengah itu adalah tempat abu jenazah Prabu Kertanegara bersemayam ya. Aku akan mencoba naik ke atas sana, tapi aku tidak akan bicara apapun karena aku akan menghayati setiap langkah yang aku pijak. Aku akan menghayati bahwa aku berjalan ke atas bersama
Prabu Hayam Wuruk. Aku berjalan ke atas bersama Prabu Kertanegara. Mari Lur, ikuti aku. Saat ini aku sedang menatap ke dalam ruangan tempat Abu Kertanegara disimpan. Jadi ini adalah suatu ruangan kosong, di dalamnya tepat di tengah, di depan pintu masuknya ada sebuah meja. Mungkin disitulah tempat di mana Abu dari jenazah Prabu Kertanegara bersemayam. Di atasnya tampak beberapa dupa dan mungkin itu ada yang sesuatu yang dibakar ya. Sepertinya ada orang yang baru saja berziarah ke makam beliau, dan ada beberapa bunga sedap malam. Lalu inilah tampak bagian dalam dari inilah tampak bagian dalam dari ruang utama Candi Jawi. Oke Lur, sekarang aku sudah berada di bagian puncak, di depan tempat penyimpanan Abu jenazah Prabu Kertanegara ya. Dan di sini ada cerita Lur, pada sekitar tahun 1300-an atau sekitar abad ke-14 saat pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Jadi Candi Jawi ini pernah tersambar petir gitu Lur. Jadi candi ini sebenarnya di dalamnya itu dulu ada arca Siwa, sama satu lagi arca apa ya, aku lupa ya. Oke, nanti aku tulis di sini ya arcanya apa. Nah itu setelah kejadian petir itu, arca tersebut hilang. Apakah hilangnya itu sudah ditemukan dan disimpan oleh kolektor luar negeri, atau memang benar-benar hilang secara misterius gitu. Nah itu belum sampai sekarang belum ada jawabannya itu. Dan ini Lur, batu ini kalau kita perhatikan ya, kalau kalian perhatikan antara batu bagian bawah sama batu bagian atas ini ada beda warna Lur. Jadi bagian atas ini batunya lebih cenderung putih warnanya dibanding batu yang di bawah. Jadi setelah tersambar petir ini, konon dilakukan pemugaran kembali Candi Jawi ini oleh Raja Hayam Wuruk. Dan yang jadi pertanyaan juga, kenapa dibangun kembalinya ini dengan ya seperti ini nih, dengan batu warna putih gitu ya. Karena di sekitar sini, alam sini, batunya itu hitam. Dan batu putih ini diperoleh dari daerah Madura. Dari daerah Madura ya. Nah, itu juga belum terjawab Lur sampai saat ini. Kenapa terjadi perbedaan warna candi antara yang bawah dengan yang atas. Dan Lur, ada cerita lagi yaitu tentang Raden Wijaya. Kalian pasti tahu siapa Raden Wijaya. Raden Wijaya itu adalah pendiri kerajaan Majapahit yang notabene adalah menantu dari Prabu Kertanegara. Jadi Raden Wijaya ini menikahi Sekar Kedaton atau menikahi 4 orang putri dari Prabu Kertanegara di saat Singosari diserang oleh Jayakatwang, raja dari atau Bupati Gelang-Gelang ya. Nah, ketika Raden Wijaya tersudut dalam pengejaran Jayakatwang, Raden Wijaya pernah juga datang ke sini ya. Jadi Raden Wijaya konon bersembunyi di daerah di kawasan sini sebelum akhirnya dia datang ke Sumenep, ke tempatnya Arya Wiraraja. Luar biasa. Jadi Candi Jawi ini pernah dikunjungi oleh 3 raja terhebat Nusantara. Raja Kertanegara, Raja Raden Wijaya, dan Raja Hayam Wuruk. Jadi kemegahan, kehebatan Candi Jawi ini
Meskipun ukurannya ya mungkin tidak sebesar Candi Borobudur atau tidak seluas Candi Prambanan, namun Candi Jawa ini mempunyai cerita yang tidak kalah hebatnya dengan kedua candi tersebut. Nah, candi ini adalah Candi Siwa Buddha. Jadi ini sudah perpaduan antara agama Siwa dan agama Buddha. Diketahui dari arca-arca yang terdapat di sekitar candi ini adalah arca Siwa, dan tapi stupa yang di atas itu adalah stupa dari Candi Buddha. Ya, jadi begitulah Lur, sepenggal kisah dari Candi Jawi ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil bersama-sama, dan aku berharap semoga kalian menikmati video aku kali ini. Oh ya, bagi kalian yang baru saja berkunjung ke channel ini, aku ucapkan terima kasih ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen serta share video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video receh berikutnya. Salam receh.